Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah PS1 handheld console. Dan untuk paketannya ini masih terbungkus dengan rapi. Langsung saja kita mulai unboxing. Oke, dan ini adalah sebuah handheld console dari Anbernic ya, dengan model RG35XX. Dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk bagian depannya itu seperti ini, warnanya hanya hitam putih ya. Ini adalah bentuk konsolnya. Lalu di samping kanannya di sini ada pilihan warna, tersedia 3 warna ya. Ada transparan putih dan transparan purple, dan saya memilih yang warna grey. Lalu untuk di samping kirinya ada keterangan seperti ini, made in China. Di samping bawahnya, samping atasnya, dan untuk di bagian dasarnya putih polos seperti ini, dan tidak ada segel apapun pada kemasan dus dari Anbernic RG35XX ini. Oke, dan langsung saja kita mulai unboxing. Oke, kita di sini mendapatkan tempered glass ya, pelindung layar. Ini adalah sebagai bonus dengan pembersih kacanya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan instruksi manual. Oke, bentuk instruksi manualnya seperti ini dalam 2 bahasa, Inggris dan China ya. Oke, penjelasan menu-menunya, penjelasan tombol-tombolnya, indikator lampu. Oke, seperti ini. Oke, kita cek lagi. Sini kita mendapatkan kotak kecil. Oke, ini adalah sebuah kabel USB Type-C untuk mencharge dari portable console ini. Oke, isi kotaknya sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Selanjutnya kita akan buka di bagian handheld konsolnya ini. Oke, jadi ada tempat berbahan plastik seperti ini. Dan busa pelindung. Wow, dan seperti inilah untuk bentuk handheld console dari Anbernic RG35XX. Jadi bagian depannya seperti ini detailnya, dan ini adalah yang warna grey ya. Di sini ada layarnya. Untuk spesifikasinya dia layarnya sudah IPS. Untuk besar layarnya sekitar 3,5 inch, lalu terdapat tombol di padnya 4 arah ya, lalu tombol menu, tombol select dan start button, lalu 4 buah tombol yang bentuknya ini khas banget, mirip sekali dengan tombol dari Game Boy. Lalu di sini ada sebuah mono speaker. Lalu untuk di bagian samping kanannya seperti ini. Di sini harusnya ada 2 buah slot ya untuk micro SD, namun di sini ada segelnya karena kita mendapatkan sekaligus micro SD 64 GB yang sepertinya sudah langsung terpasang ya, dan ini adalah slot micro SD yang kosong. Lalu di sini ada tombol power dan tombol apa ini ya, entah R tulisannya di sini, mungkin reset. Lalu kita cek bagian samping kirinya, di sini ada tombol volume up dan down. Oke, lalu di bagian bawahnya di sini ada port
Untuk headset 3,5 mm jack ya, dan juga port USB Type-C. Ini untuk ngecas saja ya, sepertinya tidak bisa untuk mentransfer data dan sebagainya. Lalu untuk di bagian atasnya, di sini ada 2 buah lampu indikator dan wow, ada port mini HDMI yang bisa kita sambungkan ke monitor eksternal ya. Dan di bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada hologram segelnya dan keterangan Anbernic model RG35XX, dan untuk baterainya 2600 mAh. Wow. Lalu di sini ada tombol R1, R2 dan L1, L2-nya. Wow, secara desain sih saya sangat suka ya. Ringkas, kecil, dan ini terasa berat. Untuk kualitinya juga bagus, tidak terkesan dipegang itu bahwa ini adalah sebuah handheld konsol yang murahan. Oke, jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli Anbernic RG35XX ini? Pertama, kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan desainnya itu seperti ini ya. Lalu kita akan mendapatkan pelindung layar tempered glass, ini sebagai bonus. Lalu kita akan mendapatkan instruksi manual dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa China. Lalu kita akan mendapatkan kabel USB Type-C untuk mencharge dari handheld konsol ini. Dan terakhir kita akan mendapatkan handheld konsolnya, yaitu Anbernic RG35XX. Wow, desainnya ini benar-benar keren banget dan retro banget ya, seperti desain Nintendo Game Boy zaman dahulu. Oke, jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli Anbernic RG35XX. Dan sekarang saya akan mencoba pertama kali menghidupkan dan memainkan dari handheld konsol ini. Oke, dan sekarang saya akan mencoba menghidupkan dan memainkan beberapa game dari handheld konsol ini. Kita akan hidupkan dengan menekan tombol powernya ya. Garlic OS. Jadi sepertilah untuk tampilan dari Anbernic RG35XX ini. Sini ada beberapa menu ya, seperti recent, favorit, konsol, RetroArch, dan sini ada pilihan open, back, favorit, dan kita akan coba masuk di konsolnya ya. Kita tekan A, dan di sini ada menu tambahan di dalamnya, core. Oke, di sini ada arcade-nya. Nah, banyak sekali ya. Lalu ada pilihan tema juga. Lalu ada APPS. Ini aplikasi tambahan ya. Lalu arcade. Oke. Ini adalah game-game arcade sepertinya. Lalu ada Atari. Ini game-game Atari. CPS 1. Seperti ini. CPS 2. Jadi sudah berisi game-game ya yang siap untuk dimainkan, dan ini adalah CPS 3. Dan di sebelah kanan lagi di sini ada FB Neo, Famicom. Lalu apa ini? 5200, Game Boy. Lalu ada Game Boy Advance, Game Boy Color. Lalu ada GG, GW. Ini adalah game-game retro semua ya. Lalu ada Sega, Mega Drive, Neo Geo, NGP, Neo Geo Pocket ya, PCA, Pico,
ini apa ini ya, ini adalah Pokemon Mini, lalu ada ports dan ada PS, ini adalah PS1 ya. Oke, lalu di sini ada 7800, Super Famicom, Arcade, VB, dan terakhir ada WonderSwan. Jadi super duper banyak sekali ya game-game retro yang bisa dimainkan dalam satu handheld konsol ini. Oke, dan karena saya membeli handheld ini karena tertarik dengan game-game PS1-nya, saya akan mencoba bermain dengan game PS1-nya ya. Kita akan coba di sini game-gamenya. Oke, ada Gran Turismo, GTA 2, Need for Speed, Resident Evil. Ini juga ada ya, Tekken ada, Tenchu ada, Twisted Metal, Yu-Gi-Oh. Oke, kita akan coba di game yang salah satu game yang berat ya, yaitu Gran Turismo. Kita akan coba. Wow, bisa nge-save juga ya. Oke, kita setting dulu untuk di musiknya ya. Vibrasinya bisa kita on kan, dan wow, layarnya benar-benar cakep banget ya, jernih itu rasanya. Oke, kita pakai apa ini, NSX, kita rubah di warna kuning ya. Wow, ini sangat lancar sekali ya, mainkan game Gran Turismo PS1. Ini adalah Gran Turismo pertama ya. Cuman saya sedikit harus menyesuaikan karena bentuknya yang kecil ya, tombol-tombolnya. Lancar sekali dan FPS-nya juga stabil ya.
Oke, dan kita coba di tombol menu. Dan di game selanjutnya saya akan mencoba Tekken kali ya. Tekken 3. Sebentar, saya salah mencet. Oke, berjalan dengan sangat lancar sekali ya untuk game Tekken. Oke, dan seperti itu ketika memainkan game-game PS1 dan saya mencoba Gran Turismo setelah Tekken ini berjalan dengan baik dan lancar sekali ya. Layarnya benar-benar jernih, jelas, detail, dan speakernya juga walaupun mono terasa kencang ya dan cukup jelas juga. Lalu di sini karena game bawaannya ini terbatas ya dan sebenarnya bisa ditambahin cuman harus membuka segel dari tokonya. Jadi apabila ingin mengisi game sebaiknya menambah eksternal micro SD yang kedua. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing dan nyobain bermain Anbernic RJ35XX. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.